Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Isa, dari Abu Isa. Nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, harrama alaikum, Allah mengharamkan uquqal ummahat, Allah melarang kamu melakukan uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa tidak disebut ayah? Karena kalau ada dua yang paling lemah, yang mana yang paling berpotensi untuk didurhakai? Yang paling lemah. Kapan orang itu menjadi paling lemah? Sudah tua, duitnya tak ada, badannya lemah, pikirannya pikun, anak lain tak ada, tinggal di rumah anak semata wayang, anak sering keluar, sama menantu. Mudah-mudahan kita semua dapat menantu yang baik-baik. Coba bayangkan kita menumpang di rumah anak kita, terus anak kita pergi kerja, pulangnya bukan sore, 6 bulan dia kerja kapal, menangkap kepiting Alaska. Kita di rumah sama menantu kita. Setiap dia ngirimkan foto kita, dipeluknya kita gini, "Papa," kata dia. Begitu habis foto, tak mati-mati kata. Kita udah tua, bercakap tak bisa. Bayangkan menderitanya itu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ngeri memang hidup ini. Tapi kan terlalu takut pun kita jangan juga. Jangan terlalu takut terhadap hari esok. Karena hari ini adalah hari yang kau khawatirkan kemarin. Jangan terlalu cemas terhadap besok, karena hari ini adalah hari yang kau cemaskan kemarin. Boleh untuk update status. Kemarin kan cemas kau terhadap hari ini. Buktinya hari ini biasa aja. Untuk menghibur hati saya, mana tahu sampai tua nanti. Anak perempuan tak ada, tinggal sama anak laki-laki. Anak laki-laki selalu pergi, tinggal kita sama menantu. Entahlah, ngeri kita. Habislah kita mati kalau begitu. Kenapa uququl ummahat? Kenapa ibu? Karena yang paling berpotensi untuk didurhakai adalah ibu. Karena ibu paling lemah. Kalau sama laki-laki, apalagi garang mulutnya, pas mau durhaka, jangan macam-macam kau setan. Takut dia juga kalau perempuan. Ngeri. Nauzubillah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apalagi yang diharamkan Allah? Man'an. Menahan yang mestinya diberikan. Menahan zakat, menahan duit bayar hutang, menahan yang mestinya dibayarkan. Makanya matlul ghani zulmun, menunda bayar hutang padahal sudah mampu, zalim. Ittaquz zulma, jauhi perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim, zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Man'an, menahan yang mestinya dikeluarkan. Zakat sudah dikeluarkan, tahan. Nafkah, tak terhitunglah berapa banyak orang mengadu ke saya, baik melalui kertas ataupun langsung. Laki saya, Pak Ustadz, tak mau ngasih duit belanja. Ilaha illallah. Miskin dia? Tidak. Kaya dia, ada duit. Tapi duit saya terus dipakai. Membeli laptop anak saya, membelikan motor anak saya, membiayai kuliah saya. Duit dia tak kemana-mana Pak Ustadz.
Kok bisa kau nikah sama dia? Itulah cinta buta tuh Pak Ustaz. Tak nampak aku laki lain Pak Ustaz. Setiap aku makan mie ayam, muka dia aja nampak aku di mangkok Ustaz. Memang laki betuah lah laki kau. Udahlah tak ngasih belanja, dapat pula anak orang kaya, tak melawan. Panjang umur banyak dirasa, lama hidup banyak ditengok, jauh berjalan banyak dipandang, lama jadi ustadz, macam-macam cerita manusia. Terkejut-kejut saya mendengar cerita jamaah yang unik-unik, yang aneh-aneh terjadi. Menahan belanja, menahan duit, menahan gaji dia tak mau dipakai sama sekali. Man'an wahatin, orang yang, kalau yang tadi menahan, yang kedua nih menuntut yang bukan hak dia. Bisa ada jenis manusia model begini, kewajiban dia tak dibayarkannya, hak orang lain tak dikeluarkannya, menuntut yang bukan punya hak dia. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ada jatah untuk saya di sini. Hah? Kapan pula ayahku menanam saham di sini? Ada pula jatah kau di sini. Oh, ini Ustaz ini menyindir daging kurban ini, bukan. Kalau daging kurban itu memang hak masyarakat. Jangan gara-gara ini lalu kita takut nuntut. Kalau ada di antara bapak ibu yang ke Basnas, itu bukan mengemis. Itu ke Basnas itu kita mengambil hak kita. Adik-adik mahasiswa lulus tes ke Mesir, lalu datang ke Kabak Kesra, itu bukan meminta. Jangan kita, bawaan kita ngemis dong, enggak. Kita sedang mengambil hak kita. Nah, gitu. Jangan merasa kita down duluan. Banyak ini mental masyarakat ini, dia menyangka dia sedang mengemis. Oh tidak, itu memang menuntut hak kita. Yang tidak boleh ini adalah wahatin, maksudnya adalah menuntut yang bukan hak dia. Misalnya orang lagi bagi-bagi sembako, bagi-bagi, itu bukan hak kita. Itu artinya orang itu mau berlapang dada, mau ngasih. Kalau kebetulan kita dapat, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, datang pula dia menuntut. Kau kenapa datang? Dia dapat, aku mesti dapat juga. Siapa yang buat aturan itu? Kita sendiri yang berpikir. Jangan salah pikir. Kita ini awalnya lintasan pikiran, terlintas di pikiran kita, kalau orang dapat, aku juga mesti dapat. Setelah melintas pikiran, lama-lama menjadi keyakinan. Makanya jangan salah pikir. Kalau salah pikir, nanti salah cakap. Kalau salah pikir, nanti salah buat. Luruskan pikiran. Makanya di antara doa waktu sa'i itu, waja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, lurus berpikir. Jangan salah pikir. Hak orang tak dikeluarkan, punya orang mau diambil. Man'an wahatin. Yang keempat, wawa'dal banati, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ayatnya wa idzal mau'udatu su'ilat, anak yang dikubur hidup-hidup dulu nanti ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kau dibunuh? Dibunuh anak hidup-hidup karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi makan. Kata Allah Ta'ala, jangankan makan mereka, makan kau pun aku yang ngasih, kata Allah Ta'ala. Kenapa pula kau takut dia makan samamu? Orang adik-beradik 10 hidup, punya anak 2 hidup juga 10. Mertua saya entah 10 entah 11 adik-beradik, meninggal kakek itu masih kecil, mereka anak yatim, hidup sehat-sehat, sekolah, berhasil. Sekarang orang punya anak 2
Dua-duanya diantar ke lampu merah mengemis. Video viral baru. Anak diantar orang tua, berjilbab pula orang tua itu mengantar. Dua cuma anak, dua-duanya mengemis. Saya kelas 3 aliyah tahun 1996. Di zaman itu anak IAIN kalau tamat ikut tes CPNS jadi penyuluh BKKBN. Apa kepanjangan BKKBN? Pokoknya keluarga berencana. Dulu ada duit logam limper, 5 perak, gambar ibu sama ayah megang 2 anak, cukup 2 anak saja. Sekarang apa yang terjadi? 96 saya kelas 3 aliyah, sekarang 2025, 30 tahun yang lalu. 2026 nanti 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sengaja diterima ustadz-ustadz penceramah alumni Fakultas Syariah Usuluddin, diterima menjadi pegawai BKKBN untuk mengajarkan cukup 2 anak saja, jangan banyak-banyak. Ternyata sekarang kita kekurangan penduduk. Sumatera, pergilah naik mobil dari Aceh sampai ke Lampung saja, hutan, semak. Aceh 5 juta. Sumatera Utara agak banyak sedikit, 15. Itu maka berani orang tuh ngambil 4 pulau tuh, kena ramai dia. Riau 6 juta. Sumatera Barat 5 juta. Orang Minang cuma 5 juta yang ada di situ. Di luar banyak. Ya. Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Kepulauan Riau 3 juta. Papua 3 juta. Terus apa maknanya? Sampai mati kita orang Sumatera tidak akan pernah menang berdemokrasi. Karena dalam demokrasi yang ditengok bukan sekolahnya, bukan kiainya, bukan profesornya. One man, one vote. 1 orang nyoblos 1. Makanya jangan heran kalau jalan kita hancur. Karena untuk apa dibangun? Orang suaranya tak banyak. Ya kan? Paham? Maka kita mesti banyak. Kalian saya harap punya anak semuanya 20. Ya nggak mungkin tahan lah istri kami Pak Ustadz. Cemana dia melahirkan 20? Iya, 1 induk 4, 5, 10, 15, 20. Bukan 20 dari 1 orang. Saya menyampaikan ini yang muda-muda ini ya, mulai yang tua-tua ini udah shadaqallahul azim. Barulah Sumatera ini akan dipandang. Coba kalau penduduk Sumatera ini 150 juta, berdatangan semua capres-capres itu kemari. Kenapa? Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Dalam demokrasi begitu. Kalau tidak, orang tidak akan pandang kita. Minyaknya dari mana? Dari Riau. Kelapa sawit terbanyak dari mana? Riau. Bubur kertas, pulp and paper dari mana? Riau. Hutan paling luas dari mana? Riau. Ikan produksi terbesar di dunia Riau, bahkan si api-api. Susah. Jalan ke Kubu itu. Bupati, gubernur ke Jakarta minta
Disedot ini minyak ini, disedot ini minyak sawit ini, disedot ini hutan ini, diambil semua duitnya ke Jakarta. Kenapa orang tidak memandang kita? Karena penduduknya sedikit. Riau, bumi lancang kuning, bumi Melayu. Cobalah tengok, survei. Penduduk Riau 6 juta. Penduduk Pekanbaru 1.200.000 kalau siang. Malam tinggal 1 juta. Karena yang 200 itu balik ke Rimba Panjang. Tinggal 1 juta. Penduduk Pekanbaru 1 juta, yang paling banyak dari 1 juta itu adalah Minangkabau. Yang kedua Jawa. Yang ketiga Melayu. Kenapa orang dulu anaknya banyak? Mak saya anak nomor 10. Hajah Rohana itu anak nomor 10. Mak saya. Sepupu saya 10. Kenapa orang dulu anaknya banyak? Karena waktu itu tidak ada TV, tak ada hiburan. Habis Isya mati lampu. Orang sekarang TV, internet, parabola. Makanya banyak istri-istri mengeluh suaminya asik main internet. Banyak keluhan-keluhan perempuan. Berkomunikasi dengan orang yang jauh, orang yang dekat dibiarkan. Rusak sudah komunikasi. Saya dibawa Ustadz Salim Afillah ke Gunung Merapi Merbabu. Naik ke atas, dingin, sejuk, orang berselimut-selimut di situ. Saya angkat tangan, ketawa, orang itu senyum. Sampai di atas, nggak bisa orang itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ditanya Ustadz Salim, kenal sama ini? Enggak. Rupanya dia angkat tangan itu bukan karena kenal. Memang tradisi orang situ asal jumpa angkat tangan, senyum, nunduk. Tak kenal dia sama saya. Nggak ada TV di situ, nggak ada TV, nggak ada signal. Anak kecil banyak sekali. Saya tanya Ustadz Salim, kenapa di sini banyak anak kecil Ustadz Salim? Di sini nggak ada TV, nggak ada signal. Jadi kalau mau kita di Sumatera ini banyak, jual TV, balik ke HP jadi. Wa'dal banat wa karihalakum qila wa qala. Kariha dibenci, tidak disukai bagi kamu. Qila wa qala, katanya, isu. Di zaman komunikasi bisa orang miskomunikasi. Kok bisa miskomunikasi? Makanya saya paling tidak bisa menyelesaikan pakai WhatsApp, pakai grup, pakai internet. Kalau ada apa-apa ketemu. Kopdar, kopi darat. Kenapa disebut kopi darat? Karena mau berjumpa di darat sambil minum kopi. Katanya kau begini. Iya, bisa kita jumpa sambil minum kopi. Apa masalahnya? Tidak bisa diselesaikan pakai media sosial. Tak bisa diselesaikan di grup, mesti ketemu. Jangan kila wa kola. Kila katanya, kola kata dia. Kila wa kola ini dulu dengan sekarang lebih banyak sekarang atau dulu? Lebih banyak sekarang. Facebook, Twitter, grup WhatsApp, Instagram, Telegram. Wa kathratas su'al, banyak nanya. Oh kalau gitu kami pengajian nanya. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau tak tahu nanya. Tapi yang tidak boleh itu adalah bertanya yang tidak ada urgensinya. Kalau bahasa Arabnya bertanya untuk tahu, su'al, istifham. Istifham artinya tolabul fahmi, cari paham. Kalau hanya bertanya untuk ngeyel aja, itu namanya ta'annut. Ta'annata ya ta'annatu, ta'annutan, muta'annit, artinya nanya
untuk nguji-nguji orang, ngetes-ngetes orang, untuk menjatuhkan orang. Kasratus su'al. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, itu Ashabul Kahfi itu di mana letak guanya? Ada guanya di Yordania, ada yang mengaku guanya di Turki, banyak versi. Karena Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi bukan disuruhnya kita mencari guanya. Kita disuruh mengambil iktibal pelajaran tentang anak muda yang beriman melawan raja yang zalim. Itu tujuan Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Kan ada anjingnya Pak Ustadz. Iya, anjingnya warnanya apa? Anjing pudel, anjing herder, apa anjing kampung? Apa pula kau perlu nyari anjingnya? Biasanya sesama anjing yang suka mencari info tentang anjing. Kasratus su'al. Tentang sampan Nabi Nuh itu Pak Ustadz, apa betul kayunya itu kayu koka? Apa pula dicari itu? Substansi bercerita dalam Quran itu adalah mengambil i'tibar. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bukan kita mencarinya secara detail. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Mana ada orang menyia-nyiakan harta? Ada. Membuat koleksi sepatu sampai 10 lemari. Lantai 1 sepatu, lantai 2 sepatu, lantai 3 sepatu. Siapa itu? Bini Marcos, presiden Filipina. Nama suaminya namanya Marcos. Bini Marcos itu mengkoleksi sepatu terbanyak di dunia. Idha'atal mal. Kalau dipeturutkan hawa nafsu ini, koleksi cincin, koleksi jam, koleksi. Kenapa Ustadz tidak mengkoleksi? Saya suka saya mengkoleksi. Kalau dipeturutkan koleksi-koleksi ini, suka saya mengkoleksi batu. Kalau batunya hijau namanya zamrud, kalau batunya biru namanya blue sapphire, kalau batunya merah namanya merah delima. Bahasa Inggrisnya ruby, bahasa Arabnya yakut. Kalau dia warna biru langit namanya blue sapphire, kalau dia biru langit namanya virus. Suka saya batu. Kalau saya pergi umroh, pulang dari masjid, lama saya di toko batu sampai akhirnya ada yang kenal Ustadz, ya baru saya pulang. Lalu kenapa Ustadz tak koleksi? Karena kalau saya koleksi, berapa harganya? 1.000 rial. 1.000 rial kali 4.000, 4 juta. 4 juta berarti 4 santri bisa makan sebulan. Selalu pikiran di situ. Gimana orang bisa mengkoleksi barang mewah? Ustadz, ada nampak jam saya tadi? Tinggal pula jam saya yang harganya 100 juta itu. Entah siapa yang nanya harganya. Kita pun nampak, kita bilang tak nampak. Udah mau kita kasih tahu, nampak, mendengar dia cakap, tak ada nampak gitu. Mana udah? Idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Kalau mau mengkoleksi, koleksilah yang kira-kira bisa menyelamatkan kita di akhirat. Saya pernah berjumpa orang hobinya mengkoleksi, tapi koleksinya bisa jadi amal jariah. Anak yatim dari Papua, datang anak Papua. Anak yatim dari Sumatera, datang anak Sumatera. Di koleksinya anak yatim dari setiap provinsi. Ada manusia memang unik-unik. Saya rencana nanti di masa agak kosong mau tulis buku jenis-jenis makhluk unik yang kujumpai. Selama berkeliling itu kan ketemu sama makhluk unik-unik itu. Di koleksinya anak yatim dari terakhir, inilah koleksi saya Pak Ustadz. Habis itu ditanya saya, Ustadz ada nggak anak yatim mau saya koleksi dari tempat Ustadz? Kalau mau koleksi yang begitu, supaya tidak idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Kita selesaikan, kita habiskan supaya bertemu akan datang kita bab baru. Qauluhu man'an. Nah, ini metode Imam Nawawi. Setelah dia menyebutkan hadis, dijelaskannya kata yang gharib, kata yang aneh.
Man'an maknanya man'uma wajaba alaih, menahan yang wajib, menahan zakat, menahan nafkah, menahan duit. Wahad talabu ma laisa minhu, menuntut yang bukan haknya, bukan hak dia, nuntut terus. Anak orang kaya, anak dosen, anak PNS nuntut ke Basnas supaya dapat beasiswa, bukan hak dia itu. Mau masuk asnaf kemana? Kan kasihan orang Basnas itu dituntut-tuntut, pakai memo pejabat pula lagi, menuntut yang bukan haknya. Kau bukan hak kau. Apa nggak kasihan kita ustadz-ustadz di Basnas itu nanti pas meninggal satu sel sama koruptor? Padahal ustadz itu ceramah, jangan kita mengkhianat, jangan kita korupsi. Pas nanti di akhirat dekat sama orang Basnas, ustadz sini juga katanya. Tapi ustadz yang ceramah kemarin, itulah aku banyak yang salah pembagian zakat kemarin, gara-gara rekom pejabatnya. Kasihan kita. Jangan-jangan keluar pula memenya sore ini, raut wajah anggota Basnas ketika masuk neraka dengan koruptor. Wa'dul banat dafnuhunna fil hayah, mengubur anak hidup-hidup. Mengubur anak hidup-hidup ini masih ada sekarang, lebih kejam lagi sekarang. Kalau zaman dulu udah lahir baru dikuburnya, sekarang belum lahir udah dikubur. Dokter oknum rumahnya dijual, dibeli orang rumahnya. Orang aneh, kok banyak kali semen di lantai. Rupanya praktek aborsi, janinnya dikubur. Patutlah dia kaya, mengubur anak-anak aborsi. Qila wa qala, al hadisu bi kulli ma yasma'uhu, semua yang didengarnya diceritakan. Isu qila qala. Sekarang orang tidak bercerita, lelaki tidak bercerita, terus posting aja, share. Fayaqulu qila kada, katanya begini, wa qala fulanun kada, katanya si fulan begini, mimma la ya'lamu sihhatahu, dia pun tak tahu entah sahih entah tidak, wala yazunnuha, dia pun tak yakin itu benar. Wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukuplah orang jangan sampai jadi pendusta, menceritakan semua yang dia dengar. Tidak semua yang kita baca kita sampaikan, tidak semua yang kita dengar kita ceritakan. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, bicaralah ke manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Wa idha'atul mal, arti idha'atul mal tabdzir, mubazir. Wa sarfuhu fi ghairil wujuh al ma'zun, menggunakan harta pada tempat yang tidak semestinya. Min maqasidil akhirati wad dunya, tak ada maksud akhirat, tak dapat pahala, tak jadi amal jariah, dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Wa tarku hifzihi ma'a imkanil hifzi, tidak menyimpannya padahal dia bisa menyimpan untuk persiapan akhirat. Wa kathratus su'al, ilhah, ngotot, ngeyel, fima la hajata ilaih, yang sebetulnya itu tidak penting. Ngotot terus, setiap ustadz datang ceramah, ustadznya beda, yang nanya itu aja, yang pertanyaannya pun itu aja. Saya dulu ada jadwal saya ke Rokan Hulu setiap Rabu sekali. Ustadz Mustafa Umar Rabu pertama, saya Rabu kedua atau ketiga, Profesor Alaidin, habis itu Ustadz Nixon Hussein, 4. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 5. Ada jadwal sekali sebulan di Ujung Batu. Setiap Ujung Batu arah ke Rohul, masjid sebelah kanan. Setiap saya ceramah ke situ, orangnya itu aja, dan yang ditanyakan itu aja. Apa hukum zikir beramai-ramai? Apa hukum zikir kuat-kuat? Bulan pertama saya tengok orangnya itu, saya jawab. Bulan yang kedua masih saja. Bulan ketiga, kau bawa guru kau ke sini gitu. Bawa guru kau ke sini.
sesudah itu tak datang dia lagi. Al-ilhah, ngotot, ngeyel, fima la hajata ilaih. Tak, dia sebetulnya tidak hajat, mau menghebohkan aja. Nanti antum kalau ada orang begitu, sekali jawab, dua kali jawab. Kalau tidak, bawa atuk kau ke sini. Wa fil babi ahadits, dalam bab ini banyak hadis-hadis. Sabaqat fil babi qablahu, tak saya sebutkan lagi kata Imam Nawawi di sini karena sudah ada pada bab sebelumnya. Dia tidak mau ngulang ke hadis seperti hadis aqta'u man qata'aki. Aku kata Allah Ta'ala hadis qudsi memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim, kuputus hubungan dengan dia. Dan hadis man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim itu mengaku. Kata rahim, man qata'ani, siapa yang memutus hubungan dengan aku, qata'ahu Allah. Allah pun memutus hubungan dengan dia. Orang yang rajin tahajud, rajin berdoa, ya Allah, sebetulnya Allah sudah putus hubungan dengan dia. Kenapa? Karena dia memutus tali silaturahim. Nabi pernah pas mau ceramah, kata Nabi, stop dulu, ku tengok rahmat tidak turun. Karena orang kalau sudah duduk itu nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat. Kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada di antara kalian ini yang memutus tali silaturahim. Nabi diam. Nah, yang merasa di situ pergi dia. Dia sambung silaturahim, balik dia lagi, baru turun rahmat. Saya belum pernah lagi ceramah begitu. Karena tak nampak saya dah turun dah tidak. Andailah kasyaf disingkapkan Allah, tirai tabir, nampakkan Allah. Na'udzubillah tak dinampakkan Allah. Andai dinampakkan Allah, kita pun merasa diri kita wali. Lalu saya bilang, ini nampaknya rahmat tidak turun, ini ada ini yang memutus tali silaturahim. Nabi memang dibukakan Allah, wali-wali memang dibukakan Allah. Kita ditutup Allah karena Allah sayang sama kita. Saya tak tahu rahmat turun atau tak turun, tak tahu saya jamaah ini siapa yang memutus, itu Allah sayang sama saya. Bayangkan kalau saya tahu apa yang mau dicakapkan tamu. Tahu saya tamu, ini tamu mau nyalek, ini tamu mau minta rekom, ini tamu. Jadi ditutupkan Allah sehingga saya selalu husnuzon. Siapapun mau datang silaturahim. Nah, jadi ada kalanya hikmah itu diberikan Allah untuk kebaikan kita.